Jadi, kita mau ngobrolin apa? Dia tidak punya topik, saudara. Nggak mau topik. Bentar, kita template aja dulu. Aduh, Season ini nonton apa, Bang? Anjing tuh. aduh, pembahasan yang sangat umum. Terus apa? Aduh, Jujur ya, gue kan kemarin, anjing, gue baru nonton Netflix. Akhirnya gue merasakan, apa namanya, streaming premium. Sudah tidak baca laut, ya kan? gokil, gokil, gokil. Wih, gokil, gokil. Walaupun cuma sekali doang sih, anjing mahal juga ya. Mayan, nggak jadi deh. Lu Gue cuma nyoba. resmi, resmi atau ini dari Resmi dong orang-orangan yang Twitter? resmi dong. Weh. Nah, kita kan lumayan kayak apa namanya beli tiket bioskop sekali ya udahlah sebulan gitu kan. Nah, dengan sebulan itu saya langsung menamatkan banyak anime karena saya nggak mau rugi. Hmm. Ide yang sama, gue juga dulu pas pertama kali megang Netflix kayak gitu. Nonton anime langsung banyak, Udahlah, kita beli gak mau sekali rugi. ya udah, terus sisanya ngapain? Bajakan aja lah, udahlah. Pusing lah kan. Lumayan loh kalau tiap bulan lu 50.000 ya kan. Anggap aja 50.000. Buset. Walaupun murah sih sebenarnya 50.000. Cuma kalau lu penghasilannya pas-pasan ya sudah. Kalau jadi admin diskusi ada benefitnya punya B-Station Premium. Info bang, info. Tapi gue jujur ya, Station sekarang udah nggak pernah buka anjir. Gue mah, Soal, ya gue karena ini sih, karena ada kerjasamanya sih. iya. Soalnya Ah, jujur UI-nya jelek sih. Mau maaf nih, bukan gua. So-so sih, jujur buat gue sih jujur bukan yang jelek tapi kayak biasa algoritmanya jelek. Kayak lu Ya, buka brand tiba-tiba video apa gitu. iya anjir jujur itu Station kan sebenarnya kan selain dia streaming anime kan dia itulah upload Kayak YouTube kreator ya, ya anjing kayak tuh YouTube. masa Mm-mm. buka buka Station tuh mau nonton animenya tapi kan ke berandanya dulu masa Iya. thumbnail pertama kali bokep anjing kan udahlah gue jadi agak males gitu kalau misalnya mau buka Station gara-gara itu doang padahal murah cuma 20.000 kan langganannya Station mah kira ini pengalaman pertama nonton premium pertama yang paling kerasa nih dibanding sama gua download bajakan ya. Bajakan sekarang tuh sebenarnya gambarnya udah jernih-jernih ya kan. Soalnya kan mereka juga Hmm. source-nya literally ngambil di Netflix juga ada logo Netflix-nya kan. Iya, benar-benar. Sampai ada kredit-kreditnya. Iya, iya itu kan dia download dari Netflix servernya langsung gitu. Jadi ya udahlah soal gambar kompresi ini kalau lu pakainya bajakan premium ya karena jujur ya ternyata bajakan itu ada kastanya juga anjing. Benar, 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 benar. Dongok banget udah mah bajakan ada kastanya. Kasta paling tinggi, torrenting sih kalau kata gua. Ya, lu download RAW. Wah, gila sih kalau Woi, download RAW sih. tuh raw gua kalau download kan sebenarnya sih kalau misalnya yang series-series gitu raw-nya itu web download ya rata-rata ya kalau di Mm-mm. torrent. Cuma kalau misalnya yang movie, yang BD itu raw-nya Berat 7 banget, gila. giga, 7 giga. Buset. Eh, season 1 Oshinoko, itu gue download RAW semua episode satu-satu, tiap episodenya rilis. Itu Oh, per episode 1 giga, 1,2 atau 1,3. kalau Buset. misalnya BD-nya langsung itu kan sebandel tuh. Literally lu ada credit Oh scene iya, iya, yang iya. playernya itu loh. Lu Iya, tahu gak iya, sih yang iya. credit scene player? Iya, iya, iya. Iya, kadang ada emang. Itu kalau misalnya yang karena kan ini kaset kan dia ada dua kaset tuh. Ada section satu section 2. Tiap section anggap aja satu season kan ada 6 episode kan. Section satu sama section 2 6 episode lah anggap aja. Itu dia satu bundle itu ya minimal 40 giga lah. Itu Tergantung yang resolusi juga sih. nggak tahu sih resolusi, cuma kan kita layar 180p gak kerasa lah ya. Cuma kan kita paling yang kerasa itu bitrate-nya. Ngerti ya sih bitrate ya? Bitrate-nya bener, bener, bener. Bitrate-nya kerasa. Bitrate-nya 1080 kerasa. bitrate kecil sama bitrate gede tuh beda banget. Nah, itu kalau soal kayak misalnya visual tuh ya udah, itu udah pasti bagus gitu ya kan. Kecuali kalian bajakan-bajakan kasta rendah yang kayak anak lah itu udah bajakannya iklannya banyak, dikompres sekompres-kompresnya anjing gila banget. Gue, iya, kayak gue sekarang tuh udah jarang banget nonton bajakan yang subindo. Gue milih web luar, karena biasanya kalau web luar itu, sebajakan-bajakannya mereka masih bagus-bagus banget. Bahkan ada beberapa yang 4K. Streaming loh, bukan download. Wah, gila sih. Tapi
jujur ya, gue bajakan udah nggak nonton di website lagi. Torrent, udah torrent. Ah, gue males download. Nah, Gue tuh males download. ya itu mungkin untuk sebagian orang mas download ya. Cuma kan saya ini ya punya adalah itu server-serveran anjir tuh. Gue udah Biar kepake server ya. otomatisasi, jadi dia download Biar sendiri anjing. kepake. Gila. Sekarang orang-orang tuh canggih-canggih. Masa ada aplikasi dedicated yang cuma buat downloadin web apa film-film torrent anjing. Gila, gila. Jadi gue sekarang udah tinggal di select aja, oh gue mau nonton A, B, C, udah. Itu dia langsung pas ada di torrent, server-server torrent tuh, udah ada seat-seatnya, dia langsung ngedownload. Canggih anjir. Damn, crazy. Jadi gue kayak, kalau misalnya mau langganan juga, sekarang gue udah ada itu sendiri, ngapain gue langganan gitu kan. Gue mikirnya, mau nonton bajakan, lah gue udah ada sendiri anjing ya kan, gak usah nyari-nyari website gitu. Sebaiknya jangan ditiru ya, karena kalau bisa sih yang asli aja ya. Itu Cuman gila ya. beberapa memang ada anime yang tidak bisa ditemukan di tempat-tempat legal ya. Regen Law kayak contohnya anime yang musim sekarang tuh Jadugar. Jadugar itu di Indo mereka nggak ada akses legalnya coy. Kalau mau lu pakai VPN buat Crunchyroll. Tapi selain itu tuh lu nggak ada. Jadi mau kayak kalau lu nggak mau pakai VPN mau nggak mau ngebajak. Oh iya, kita kembali lagi ke topik malah bahas bajakan ya. Nah, kita beda bajakan ya itulah. Jadi lebih simpel ya kan, pakai Netflix, gua beli Netflix ya kan. Buset. Hal yang pertama kali gua tercengang adalah audionya kok bagus. Ya, bener audionya Netflix tuh bagus banget. Kayak berasanya beda ya, berasanya Beda beda banget. dong. Saya walaupun speakernya mungkin yang nggak high-end banget, tapi kan ini speakernya anggap aja ada subwoofernya gitu, subwoofer dan Twitter dua, walaupun Twitter satunya kayak orang tolol sih karena udah rusak gitu. Cuma jujur ya, suaranya beda. Kayak apa ya? Dia Feel-nya itu kayak kebus gitu, kayak lebih jernih gitu gak sih? iya. Sama ini detail-detail kecilnya gitu kan. Biasanya kan kita kalau misalnya nonton, gua aja kadang kalau nonton yang dari download torrent tuh kayak udah agak besar tapi kayak nggak kerasa gitu loh untuk secara audio detailnya, kayak misal karakternya jalan gitu, efek-efek karakter jalan terus kayak ada angin tiba-tiba, itu kayak kalau bisa di Netflix kita nonton yang Netflix resmi itu tuh kedengeran anjing. Nih, salah satu hal yang bisa bikin efeknya lebih berasa, in-ear monitor. Sumpah, gue sejak pakai in-ear monitor juga, apalagi di web legal, anime tuh rasanya beda banget. Kayak audionya jadi bagus banget. Apalagi nonton movie. Lu nonton anime-anime movie, jangan yang series doang. Lu coba nonton yang movie, karena movie pasti kualitasnya lebih beda kan. Lu nonton yang movie di Netflix, terus lu pakai in-ear monitor yang bagus. Gila, itu kualitas audionya bagus banget. Gue waktu itu nonton, kalau nggak salah, filmnya ini, Wit kalau nggak salah, Bubble, yang eh, lagunya diisi sama If. Itu bagus banget audionya, gila. Salah satu anime yang itu Netflix gue sengaja langganan Netflix cuma buat tonton anime itu awalnya. Nah iya, tuh gila sih Netflix. Gua nggak tahu ya di yang lain, kayak kalau di station sih kayaknya audionya nggak terlalu segitunya banget lah. Tapi Netflix sih. Kalau yang lain sih jujur gua nggak tahu ya. Soalnya gua nggak nyoba. Cuma kalau yang Netflix gila wah. Pantes kok orang-orang kalau misalnya dia home theater pasti Netflix langganan Netflix ya kan. Jarang yang langganan lain. Gila sih. Eh, ini juga sih, biasanya kalau bajakan atau di nilainya, buat nge-kompres itu mereka buat nge-kompres bitrate video doang, tapi audio juga. Makanya audionya kerasa beda. Bitrate audio tuh impact-nya nggak terlalu berasa, tapi ketika lu dalemin, bedanya bisa jauh gitu, bitrate audio tuh. Nah iya itu salah satu kalau misalnya Anda punya speaker bagus. Nyoba deh. Coba nonton yang legal gitu kayak Netflix atau yang lain sejenisnya. Wah, itu pasti kuping lu langsung apa sih ini bajakan gak jelas gitu. Harus nyobain sendiri. Jadi kayak karena di Netflix itu kan kayaknya banyak banget ya untuk film-film Ghibli anjing. Gua kan yaudah gitu. Gua sekali nyoba Benar. Ghibli kan. Ah, Kok
bisa gitu ya kan suaranya. Ternyata film-film zaman dulu Ghibli aja udah sekelas Ghibli, apa film-film zaman dulu aja udah suara itu ternyata kayak gitu loh. Cuma kalau misalnya bajakan mungkin kayak ya udah gitu suaranya. Dikompres. Gila sih, itu sih adalah salah satu yang harus kita cobain. Pengalaman guys, pengalaman sekali aja. Kalau lu udah punya audio bagus, layar bagus, yang langganan deh. Ini aja Berapa banyak anime yang lu tonton di Netflix? di Netflix. Yang jelas Ghibli itu Yang hampir ini. semuanya ya. Ghibli Buset. semuanya. Terus kemarin baru namatin Made in Abyss ya kan. Oh, oke, Beda the Beast. Gimana Iya. Beda the Beast? Bual gak? Gue sih bual jujur. Gue sih ya kalau dibilang mual ya, gue sih kayak bukan mual sih, lebih ke kadang ngilu dikit sih. Cuma ya gitulah. Cuma Made in Abyss ya. Kemarin gue nonton kayak ini gara-gara gue sambil ngerjain sesuatu sih jadinya nggak terlalu ini nih banget. Soalnya kan yang season 1 tuh kayak ceritanya masih nyambung ya. Cuma yang di Masih, season iya. 2-nya itu kan gue di Netflix kan nggak ada movie-nya, ya kan? Oh, yang movie 3 ya? Jadi Yang kan movie gue itunya. kayak Heeh. kayak masih Kepotong ya? kepotong gitu. Jadi gue no comment Kepotong. lah Made in Abyss nanti aja kita ininya. Cuma Iya, dia juga dapat sequel movie lagi tuh. iya, nah kalau movie sih sebenarnya kalau di itu server gue sih ada, cuma gue belum nonton karena males. Karena ini mumpung anggaran Netflix, gue habisin lah ya kan. Nggak mau rugi aja. Mau Tapi rugi. ya, warning dari gue, movie-nya tuh jauh lebih disturbing. Movie yang jembatan antara season 1 dan season 2 itu disturbing banget. Oh iya, gue habis namatin Sakura Card. Apa Sakura tuh? Card Gua nggak tahu. ini yang Gua nggak tahu. dulu tayang di Indonesia itu loh, Sakura Card Capture. Card Nah, Capture. gua nggak tahu. Gua nggak nonton. Nggak tahu itu. Lu nonton JoJo series gak? Enggak sih. Oh, gue jujur ya pas nonton di Netflix tuh gue bingung anjir. Ini mana ini yang buat ngelis semuanya? Soalnya mereka rekomendasi sih. Iya, benar. By rekomendasi makanya gue emang ada ya anime Jojo ya di situ. Kagak ada anjing di rekomendasi gue. Rekomendasi gue rata-rata apa ya? Anime anak gue nontonnya Ghibli di rekomendasi Ghibli semua anjing apa sih? Gue Iya, dia dari algoritmanya gitu. makanya gue kagak tahu anjing di Netflix itu ada anime apa aja sih. Soal kayaknya banyak sih anime yang bagus, cuma rekomendasi kayak orang tolol anjing, jujur ya. Soalnya kan gua kagak tahu Netflix adanya apa aja gitu. Dari genre, biasa kan ada genrenya tuh. Nah, lu liat Genrenya genrenya, itu tuh genrenya yang gua aja udah pilih genre anime anjing. Kayak mana kok perasaan ini anime mah udah gua tonton semua ya kan. kalau gua itu banyak kan sih series nontonnya. Salah satunya tuh waktu itu gua belum pernah nonton Another. Jadi pas pertama kali gue megang Netflix, gua nonton Another. Another gila sih. Gua kayak gue cukup bersyukur gue nontonnya agak telat karena gue pas masih kecil mungkin gue nggak kuat nonton Another. Jadi pas gue sekarang udah lebih mampu. Nah, ini nih tadi Card Captor Sakura lu kagak tahu nih. Oh, nggak tahu, nggak tahu. Tahu ya, ini gua jujur ya, di Netflix gua nge maraton ini Damn. 70 episode gila. 10 seminggu sih gua namatin. Buset. 10 ternyata anime zaman dulu bagus ya. Nih, ini juga kenapa gua nontonnya baru sekarang karena kan di Netflix kita tahu kualitas is kualitas ya kan. Jernih guys. Daripada yang bajakan kan kayak susah ya. Yang apa sih namanya yang resolusi Ya, yang anime-anime 1080. lawas tuh susah tuh. Itu gua aja dulu pas nonton apa sih yang Kekuatan Bulan siapa itu namanya? Oh, Sailor Moon. Oh ya Sailor Moon, Sailor Moon aja kan legalnya susah ya. Hmm. Kan gue download bajakan aja cuma 480p. Jadinya gue kayak, wih, mumpung di Netflix ada anime-anime ginian, gue tonton anjir, Iseng. iseng. Ya ini sih sebenarnya Nggak ceritanya terlalu ini. sangat-sangat sederhana sekali lah. Ceritanya itu tentang seorang ini namanya Sakura. Sakura nih ketemu sama nih, siapa sih ini bocil-bocil inilah biasa mau sojo kan. Mau sojo kan biasanya Ya, ya, ada ya. tuh ininya. Nah, dia tuh Familiar, suruh familiar. nyari kartu anjing. Jadi kan di dunia si Sakura ini dia itu kekuatan Mausojonya itu dari kartu ya. Nah, kartunya itu lepas dari segelnya gara-gara si tolol ini ketiduran anjing.
Kan goblok ya. Jadi ya gitulah. Ya akhirnya ya tiap episode ya kita tahu lah ya. Ceritanya cuma Asik ya, nangkepin nyari-nyari kartu, kartu. nemu kartu ini, Heeh. kendalanya apa gitu. Itu udah ditebak lah. Cuma gua seneng aja gitu nonton yang cerita-cerita simple kayak gini. Bisa ngasih cerita anime yang simple-simple kayak gini. Jujur ya, gua tuh kayak kalau misalnya sekarang ya nonton yang cerita yang terlalu kompleks itu kayak males gitu loh. Berat ya. Iya, Nonton anime maunya yang santai. iya santai. Ini bagus sih. Ternyata anime zaman dulu tuh Ah, ini Madhouse gue ya nggak yang bikin ya ternyata. tahu masih ada di Netflix atau enggak. Tapi lo tahu Kakushi Goto gak? Tahu sih ada Netflix atau gua tapi gua udah nonton sih. Oh yang si ini bapaknya Iya, itu. yang bapaknya mangaka. Heeh. Seingat gue tuh dulu dia ada di Netflix dan gue pernah nonton. Ini bagus. Apa lagi ya? Banyak sebenarnya sih anime di Netflix tuh. Banyak kan bener-bener lebar banget. Iya, cuma ya Fruit gitulah. Basket juga. Fruit Rekomendasinya Basket. jelek anjir. Boleh nggak sih Netflix? Gue dari pas itu Netflix ya, hal yang pertama gue cari itu ini mana menu yang menampilin semua list animenya. Ya, memang tidak ada seperti itu. Nggak ada atau Kurangannya memang. list list seriesnya ada apa aja sih? Masa gue harus search? Kan gue kagak tahu ya judul-judul anime. Gue tuh pingin yang milih gitu. Yang baru. Yang baru Heeh, gitu kan. heeh. Nyari. Ya kalau nggak ya nyari apa gitu manual, tapi sudah ada kategori anime, animasi semua gitu kan. Per genre, tapi udah di filter per genre, ada genrenya lagi anjing, anime Iya, iya sci-fi, benar. anime ini. Anime romance, anime drama gitu. Dia dipisah-pisah lagi gitu kan. Iya, makanya tuh tolonglah Netflix jelek banget UX-nya. Ya mungkin itu untuk mereka strategi biar filmnya langsung ke boost ya kan. Cuma Iya, iya, iya. tolonglah, ada nggak sih fitur ya kan? Fitur buat ngeliat list yang film-film yang lu punya anjing, kan kasihan film-film yang kayaknya kurang recommended cuma Potensial. Iya. bagus gitu ya kan, cuma mungkin mereka memang nggak ketemu penontonnya aja. Boleh nggak sih ya kan, gitu aja sih keluhan gue kenapa males Netflix ya kan. Nih gue apa nih, Yanineko, lu nonton gak Yanineko ke Wah, Kucing enggak. Express Gua anjing. enggak tertarik sama sekali. Kucing biasanya orang suka kucing. Ah, kucing sialan, coy. Pacaran di supermarket, nonton nggak? Gua enggak tertarik. Gua enggak suka karakter desainnya. Gua ngeliat sih kayak oke-oke aja sebenarnya, cuman gua enggak suka karakter desain. Kalau karakter desainnya gua enggak suka, kemungkinan besar ke depannya gua enggak bakal enjoy. Jadi makanya Sa- gua enggak nonton dari awal. Sama sih gue juga nonton anime tuh kita body shaming anjing. Parah banget aja nonton juga harus sih Wah, cara desain. Tapi jujur ya, namanya fiksi, coy. bener sih. Gue juga ya mau nonton anime tuh pasti ngeliat covernya dulu anjing, cover terus desain karakternya Hmm. bagus atau tidak ya kan. Nah ini nih anime ini Oh, lu, favorit gue tuh. Favorit lu- gue itu. nah iya gue juga suka Bagus loh. banget, seru banget, gila. Bagus banget, coy. Jujur ya, gue tuh senengnya itu romance, romance tapi teman-temannya juga kebagian romance anjing Ya, gila pak. jadi balance gitu loh. Jadi nggak di Iya. MC-nya doang. Dan di sini Wah, tuh side karakternya tuh juga punya spotlight masing-masing. Jadi nggak benar-benar nggak fokus di MC. Bukan kayak side karakter asal dapet spotlight aja, tapi benar-benar ada porsinya sama-sama cukup gitu loh. iya. Jadi kayak rata MC-nya. Tapi yang paling gue suka ya cerita set set ini sih ini nih dua orang nih. Iya, itu baru-baru jadian tuh kemarin tuh lucu Oh iya banget. itu siapa sih yang tiba-tiba ada truk lewat anjing, Ini siapa ada itu? truk judol, coy. Jujur gue kagak sadar anjing itu truk judol, so gue kira cuma truk iklan biasa anjing Aduh. judol so. Bagus sih ini bagus. Buat anime santai ya. Bagus. Selain itu warnanya gila ngejreng banget. Gue suka banget warnanya, warna-warni unik gitu dan gak tabrakan. Wah gila, gue kalau anime ini gue pernah bahas di FV gue, eh bikin microblog dan gue bahasnya cuman apa agak dalam. Mostly ini sih ya kayak tadi ngomongin gimana setiap karakternya tuh punya porsi masing-masing yang cukup balance. Jadi spotlightnya rata gitu. Cuman kalau personally yang nggak gue bahas di situ, gue suka banget sama warnanya sih. Warnanya itu, kayak lu kalau ngeliat warnanya tuh mereka beda-beda, tapi itu nggak nabrak gitu loh. Gue tuh ngebandinginnya sama
Gue lupa nama animenya kalau nggak salah tuh. Pokoknya rambut pink cewek. Jadi dia orang kawin tapi nggak kawin apa? Married married but not lover. Apa ya? Oh ini more than a married couple but not lovers. Jadi dia itu warnanya juga ngejreng tapi nabrak banget di gue entah kenapa. Jadi gue nggak suka. Mungkin ini apa namanya warnanya tuh kayak masih ke pastel-pastel gitu nggak sih? Iya karena pastel. Jadi mereka tuh nggak yang ngejreng banget. Warnanya lebih kalem. Jadi sekalipun dia warna-warni, warna-warninya itu nggak nabrak, nggak saling nabrak. Iya, gara-gara warna-warninya bukan warna neon anjing. Siapa sih yang ide warna neon di anime? Kadang tuh kadang ya ada anime yang ngide warnanya tuh kayak dia pakai yang bikin sakit mata gitu. Ya, lu coba cari animenya dah yang ini more than a married couple. Awalnya tuh gue tertarik tapi gue ngeliat warnanya nabrak banget. Ya sih ini Kayak ngejreng wah sih. jadi iya ngejreng banget kan. Jadi warnanya nabrak. Ini sih warnanya udah beda-beda ini sih, beda palette sih daripada yang ini nih. Kalau Iya, dibandingin. tapi ya mereka sama-sama ngejreng lah. Maksudnya sama-sama colorful. Tapi cara eksekusinya tuh beda, beda banget. Terus anime apalagi yang ditonton season ini? Nih, anime Kyoto Animation lu nonton nggak? Kagak Wah, ya? enggak, gua nggak nonton. Dikit gua nonton anime musim ini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 7 gua. Sebenarnya 8, cuma satunya gua nggak jadi nonton. Karena pas nonton episode 1, cerita apa ini? Gua gak lanjut. Emang apa sih tanya lu nonton apa yang itu? Judulnya Tenko Saki no Seiso. Wah, Hah? panjang banget judulnya. Eh, jadi dia kurang lebih premisnya tuh gini. Ada cowok temenan sama cewek di pas masih kecil, tapi ngira temen ceweknya itu cowok. Terus pas SMA mereka ketemu lagi. Mereka ketemu lagi tanpa cowoknya sadari ceweknya ini temennya yang dulu. Jadi kayak dia kan taunya temen ceweknya ini temen-temennya yang dulu itu cowok kan. Padahal Iya. asli cewek, tapi ceweknya sadar kalau itu temennya pas di SMA. Jadi awalnya mereka tuh yang cewek Pangling tuh kayak anjing. asik ke cowoknya, tapi cowoknya kayak nggak kenal aja. Di episode pertama dia tuh langsung kenalin kalau ini temennya yang lama gitu. Terus yang gue nggak suka, terus kayak oh ini lu ternyata oh ini ternyata lu. Terus udah gitu. Gak ada kayak lu tau gak sih lu kalau ketemu temen lama lu yang ternyata Biasa aja anjing ini berbeda orangnya. berbeda dari dari bayangan lu, terus lu kayak biasa aja gitu kan harusnya lu gini sih, wah lu ternyata ini, wah lu kayak gini gimana gimana, ini kayak oh ini lu udah gitu loh, bukan ini cerita apaan. Gue gak jadi lanjut, gue kayak ini konfliknya pasti ntar kedepannya jadi kayak gini nih, jadi santai terlalu flat gitu loh, nggak yang wah-wah banget. Lu nonton 100 pacar Harus pacar. Mau nonton cuma belum. dari awal belum? Apa season ini aja belum? Udah. Sekarang kan udah season 3. Gue baru nonton sampai Ya. season 2. Emang Charles Pacar ada apa sih? Kok tiba-tiba dia nge-promosiin Bang Dream anjing? What the fuck? Gue Emang juga nggak tahu. apa sih Gue juga nggak esensinya tahu. dari ceritanya Charles Pacar sama Bang Dream anjing? 100 pacar mostly udah pure komedi aja, sebenarnya nggak bisa jadi cerita yang gimana itu. Udah pure komedi aja anime sebenarnya itu. Lebih kayak jadi Gintamanya sekarang. Gintamanya era sekarang karena banyak parodinya juga. Nah, tapi kenapa orang-orang benci sama Charles Pacar? Padahal perasaan ini cerita-cerita komedi, bukan yang romance-romance banget gitu loh. Cuma kayak buat lucu-lucuan aja nggak sih? Kayak lucu nggak sih ada orang Karena pacarnya 100 gitu. Walaupun ya justru itu yang dikritisi. Kenapa pacar lu 100? Itu yang Lah dikritisi kenapa orang-orang tuh itu. kan komedi. Lucu. Itu orang tidak bisa menangkap itu. Saya pun kesal ya. Maksudnya ini anime komedi loh. Chill aja, chill. Nah iya. Maksud gue aneh gitu orang yang ngebenci anime 100 pacar gara-gara pacar 100. Lah, kan esensi ceritanya karena pacarnya 100. Karena pacarnya Ya, 100 loh. gimana Terus ya? dikatain apa ya? Mimpi bahasa autor lah. Mimpi bahasa apa kan komedi buat lucu-lucuan Namanya apa sih? komedi gitu kan? Ya iya. Namanya komedi. Lah, si Rentaro nanggepin cewek-ceweknya aja kan kayak soalnya pingin komedi gitu. Ya sih bukan Ya. romantis, bukan yang serius-serius banget gitu. Walaupun Rentaro serius dengan pacarnya, tapi kan seriusnya itu menyampaikannya karena komedi, anjing lucu.
Itu Ya gitulah, orang tuh ada aja dipermasalahkan untuk hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan. ya aneh anjing yang iniin status pacar, gila sih. BTW gue sekarang juga mostly rewatch. Gue lagi rewatch anime tahun 2016. 10 tahun, jadi mengenang 10 tahun. Lalu rewatch Gue apa? lihat kemarin gue udah sempat rewatch Chunibyo. Chunibyo gue udah kelar rewatchnya. Habis Chunibyo gue lagi progresnya sekarang gue dua rewatchnya. Sakurazo no Pen Kanahanojo, kalau lu tahu Oh, iya ya, Sakurazo. nonton nonton. Habis Sakurazo sama Kotetsuji no Kabaneri. Nggak tahu gua. Gua tuh kalau misalnya ada orang yang bahas judulnya apa ini, tapi gua kagak ingat judulnya, ngerti gak sih? Anime yang Iya, mana? iya, iya. Pas dicek, oh yang ini mah udah tuh gua tonton anjir. Kadang lu gua gimana ya, mengingat sesuatu nama itu susah anjir. Ini karakternya namanya siapa? Gua aja ya nonton anime, gua kagak kagak apal nama orangnya anjing. Nama karakter tuh gua kagak apal anjir. Serius. Cuma gua jalan ceritanya mungkin apal ya. Cuma gue kagak tahu ini orang siapa anjir namanya. Kadang gue juga gitu sih, cuman kalau karakter yang benar-benar impactful pasti keinget. Mostly gue ingetnya karakternya pasti yang sekitar MC-nya aja. Kalau beberapa anime, contoh itu yang di ini loh, Koreano Joheiki. Gue udah lupa nama-nama karakternya. Ya sebenarnya sih kalau nama yang gue inget ya, yang unik sih kayak Violet. Violet siapa karakter yang nama slide Violet Evergarden ya kan? Sampai sekarang gue masih ingat Violet ya kan, anjir udah lama ya kan Violet Evergarden. Gue keingetnya Rangka Esaf anjing. Rangka Esaf ya, tangan lu Rangka, waifu lu Rangka Esaf Gila banget itu anjir. masih masterpiece itu sih. Gila tuh. Dan hebatnya kok gue kepikiran anjing Rangka Esaf. Coba nonton Nippon Eh, Sengoku. Nippon Sangoku juga sebenarnya gue ngelihat ininya kayak menarik, cuman gue lagi-lagi sih kayak tadi sih gue nggak suka karakter desainnya sama visualnya. Jadi kayak gue menggunakan niat gue untuk nonton. Ah, Gue dari musim kemarin kebanyakan tahun ini kebanyakan gue nonton pure romance. tapi Gak kayaknya banyak gue sayang nonton sih selain kalau romance. nggak nonton Nippon Sangoku padahal bagus loh walaupun desain karakter kayak gitu tapi pas dianimasiin tuh memang cocok kayak gitu loh. Coba deh lo nonton satu episode deh. Wah, sulit leh. Bagus aja gila itu the real anime yang menceritakan politik dengan sebenar-benarnya anjir. Aduh, lu tadi ngomong nonton anime santai ya, tiba-tiba nonton anime politik. Gila. Soalnya bagus aja. Ini ya season kemarin aja gua tunggu-tunggu terus ini episode barunya. Anjing masa udah tamat gitu. Ini semoga ada season 2-nya sih, gue mau nonton ya kan. Gimana nasib si MC-nya ya kan yang dikambing hitamkan anjing, kasian banget. Perasaan lo itu gue rasain pas gue nonton Orb from the Moon of the Earth. Itu kayak damn, ini anime gila sih pas gue nonton Orb itu awal-awal, dan ceritanya benar-benar engaging, pusing, kompleks banget, tapi seru gitu, patut ditunggu tiap episode-nya. Dan untungnya sangat puas dengan endingnya. Ya sebenarnya sih jujur ya, walaupun bagus cuma gue nggak suka mungkin karena itu ceritanya dibagi-bagi nggak sih? Maksudnya kan Possible ya, mungkin akan ada orang yang nggak suka karena itu. Jadi MC-nya berubah-ubah gitu kan. ya karakternya sih lebih ke karakternya kan. Zamannya berubah, ini berubah loh. Kok tiba-tiba kayak gini ya kan? Mungkin kalau misalnya orang yang kayak nggak terlalu merhatiin banget pas nonton pasti bingung. Loh, perasaan kemarin nggak kayak Tiba-tiba, gini. iya, tiba-tiba kok begini. Ya, tapi kalau Nippon Sengoku walaupun dia ceritanya temanya kayak berat ya kan kayak Civil War atau dan sebagainya tapi jujur ya cukup sederhana sih kalau menurut gua ya. Maksudnya pembawaan tuh enak. Tugas direktur, dia bikin anime yang kayak gitu. Kayak pembahasannya berat tapi penyampaiannya cukup inilah enak lah maksudnya yang orang awam harusnya ngerti juga gitu untuk secara Hmm. penceritaannya. Ini sih sederhananya sih si orang ini nih Jepang tuh tiba-tiba dibagi jadi balik lagi lah ke zaman dulu banget tuh yang kerajaan penguasa apa sih? Zaman-zaman Oh iya, 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 zaman-zaman ini ya, Shogun, bukan? iya kan jadi wilayahnya kebagi tiga. Tiga itu Oh iya, ada iya. wilayah-wilayahnya lah. Terus ya karena ya pokoknya tiga tiga kelompok ini lagi memperebutkan ya gua yang pantas buat ngepimpin Jepang. Nah, MC ini ada di salah satu wilayah yang mungkin bisa dibilangnya itu nggak tahu ya ini bahasanya apa kalau politik yang kayak diktator gitu loh, yang kayak pemimpinnya itu Oh iya, iya, iya. pokoknya Ah.
kata apa sih? Itu pemimpin ya pokoknya itulah keputusan pemimpin ya absolut gitu. Hmm. Walaupun ya masih demokrasi, ngerti nggak sih? Kayak Ya, paham paham. Jadi kayak emang udah mau menang sendiri gitu lah ininya. ya ya gitulah. Pokoknya si MC ini dia itu ya kalau misalnya secara pemerintahnya itu masih harusnya bisa saling saling ini. Cuma ya gitulah. Akhirnya si MC ya akhirnya di kami hitamkan sih endingnya sih. Cuma ya gue nggak tahu ya season 2-nya kayak gimana kelanjutannya. Cuma gitu hasilnya. Tapi bagus sih ini. Oh iya, ReZero cuy, ReZero. Lu nonton ReZero nggak? Ah, ReZero Nggak gue nonton udah ya. nonton season 1, terus setengah season gue kayak gue nggak suka sih, gue nggak nyaman nontonnya. Gua sih ReZero ya. Daripada Made in Abyss, gue masih ngilu ReZero sih. ReZero tuh gue nggak sukanya karena konsepnya tuh kan si Subaru mati terus ngulang-ngulang terus gitu kan. Itu gue nggak suka. Iya. Jadi gimana gitu rasanya. Gue jadi nggak suka mainnya kayak gitu. Gue nggak nemu sih yang bisa gue bandingin buat sama ReZero gitu. Soalnya maksudnya nggak ada yang apple to apple. Tapi gue emang nggak suka konsepnya sih. In the same era, kalau dari ReZero yang awal kali rilis, Konosuba sih. Yang sayangnya kan Konosuba. Ya gue better Konosuba karena ya lebih santai. Ya, walaupun sama-sama isekai tapi beda bang Beda, ceritanya. beda Beda banget, beda konsep, jauh nggak bisa makanya. dibandingin juga Beda sih. jauh. Tapi Makanya. ya, Susah gue ngasih perbandingannya. dari season 1 kan gue memang nonton ReZero sih. Sampai sekarang gue masih nonton. Anjing cowok, perasaan tiap season kok tambah brutal ini. Apa sih, Subaru matinya. Ngeri ya sih? Iya, Ngeri tuh, kayak gue ya biar gak repetitif itu apa sih? Biar gak repetitif juga. iya sih, cuma jujur anjing yang season terbaru ReZero, gua jujur agak ngilu sih sama sama gimana si studio atau siapalah direktur atau siapa itu nge ngarahinnya anjing. Apalagi Gua lu nonton enggak gak ini sih? sih. Kayaknya ada loh yang nge-share klip yang kayak misalnya si apa sih aduh usus-ususnya itu kayak keluar gitu. Buset, ngeri banget, Le. Iya, makanya gue kayak, gue kalau misalnya nonton ReZero itu, gue ngeri anjing. Ngerinya itu bukan ceritanya ngeri, cuma visualnya anjing ngeri. Dibanding sama Made in Abyss, kayaknya lebih ngeri ReZero deh, kalau dari gua ya. Bayangin lo tiba-tiba perut lo dibelek kan. Belek putus, apa, coba terus si Subarunya masih teriak-teriak. Mungkin ada keputusan yang tepat gua gak nonton. Aduh, itu Sebuah keputusan yang tepat gua gak nonton itu sih. tapi bagus sih ReZero. Lagi jeda musim nih. Beda musim. Oh, Jeda apa sih ya itulah biasa gimmick part 2. Hype hype hype. nah. Wah, Kenapa harus dibagi part gitu sih kalau jedanya cuman sebentar gitu loh. tapi Kita kayak gue ngambil contoh yang ini leh. Yang tadi UNIR Polar Opposite. Dia bedanya cuma 3 bulan loh. ya Tapi beda 2 season. Bukan 2 part. Ya, disebutnya 2 season. ya gue kan heran ya sama orang-orang kayak gitu kayaknya itu sekarang ya penamaan-penamaan kayak gitu lebih ke marketing anjing. Bahasa marketing Gue sekarang. Bukan kalau ini. nyebutnya core gue bisa memahami. Karena core itu musim. Kayak lo ngebaginya per musim. Tapi kalau part 1 part 2. Gimana ya? Kenapa Dan gitu lah. sama di My Animalist tuh juga aneh anjing. Kadang part 1 part 2-nya digabung satu Ya. episodenya, kadang dipisah season 1 season 2 part 1 part 2. Kadang aneh gitu, yang bener yang mana Membingungkan. sih? Malah membingungkan. Heeh. Iya. Ini beneran yang bener season 1 kah, season 2 kah, atau part kah? Itu jujur bahasa marketing yang gue benci sekarang anime. Apa sih? Kayak gitu ya kan. Season-season, part-part. Part 1-nya tahun ini, part 2-nya tahun depan kan. Nggak kayak lu kenapa nggak dipisah season aja? Iya. Sedangkan yang season ini di tahun yang sama anjing 2 season tapi di tahun yang sama. Gitu kan. Aneh lah itulah industri-industri sekarang gimana cara ngodeinnya ya. Manga. Gua Manga aduh. soalnya beberapa waktu ini lagi baca manga, tapi manganya juga cuman 2 biji sih. Cuman kayak gue lagi baca lumayan banyak. Kayaknya nggak nyambung sih kalau manga sih. Jujur gue gak pernah baca manga guys. Lu nggak baca manga ya? Ya, Tapi gimana ya? sekalinya gue baca manga, anjing cuy, lu mau tau nggak yang sekali gue baca apa? What the hell? What the hell? Anjing, nih, cewek yang nyewa anjing. Biasanya cowok kan, cewek anjing nyewa gila. Gila. Nih nggak boleh sih, tapi jujur ceritanya bagus sih. 8, gua rating 8. Ratingnya hampir 8 loh. Berarti bagus.
Ini kalau Damn, diadaptasi sih gak gila salah sih. sih. Bokepnya tidak sebagai bokep anjing. Biasanya kan manga tuh dia punya satu panel yang 2 halaman lebar. Nah Nah, itu mangaka yang favorit gue ini, dia kalau udah bikin satu panel yang 2 halaman itu bagus banget. tapi Yang kok ini kenapa panelnya cowoknya ini. kok jadi feminim kayak gini ya? Ya lagi ngapain anjing? Udah banget. Jadi Gue mereka masuk masuk ke rumah horor, bisa masuk masuk tempat horor gitu, kayak apa? Rumah hantu, masuk rumah hantu gitu. Nah, di rumah hantu itu suruh si cowoknya cosplay. ketakutan. Si cowok, iya dia disuruh cosplay, dia disuruh cosplay. Nah, Nah, di rumah hantu itu dia ketakutan. ini mah dua-duanya dapat nih gendernya nih, cowok dapat, cewek dapat, gila. Biasanya kan cewek-cewek ini Iya. kan suka desain-desain karakter kayak gini, cowok-cowok kayak gini, gila. Ganteng sih cowoknya. Jujur ya, gue tuh kenapa gue jarang baca-baca gitu. Nih, baca manga. Pertama, kalau misal di laptop, di komputer, kan gak enak ya baca di apa sih namanya? Kayak Di lu layarnya harus ke lebar meja gitu. dulu gitu, harus ke meja dulu. Ya, Kalau ya, ya. kalau misal nonton ya udah gue buka nonton buka terus bisa tiduran di sini masih kelihatan. Lah kalau manga masa dari jauh sama aja. Kalau di Tapi HP kalau kekecilan. kalau manga, gue malah lebih suka di laptop karena gede layarnya. Kalau HP malah kecil. Iya, Iya. iya tahu makanya nih gede sih gede cuma kayak kita harus nggak santai nggak sih? Kayak kita tuh harus effort gitu loh buat baca buka laptop gitu. Ya, 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 ya. Kayak harus duduk Jadi, kayak gini ya harus duduk. memperhatikan kalau layar laptop kan ke sini nih, sini. Sebenarnya kadang gue juga suka malas baca manga sih. Cuman kalau emang gue bener-bener interest, jadi kayak, wah ini asik sih. Kayak gue akan paksa baca gitu. Karena Ya, memang beberapa manga emang gimana ya? Kalau manga juga ini sih, gue itu aja lumayan pilih-pilih. Walaupun kayak teman gue ngerekomendasiin manga ini bagus, manga ini bagus. Kalau art style gue nggak suka dari awal tuh gue nggak mau nonton. Nggak mau nonton, nggak mau baca. Karena gue ngeliat art style banget. sama ini sih keluhan gua tuh kayak ini nggak cuma di manga aja sih di semua sesuatu yang Hmm. dibaca itu kan kalau video kan enak dia ngeplay Ya. gitu kan. Cuma Hmm. kan kalau Ini misalnya lu ada tindakannya ya, lu sambil nge-scroll sambil apa gitu ya. bisa Nggak tinggal lihat nonton aja. kan kita tinggal dengerin gitu ya kan kayak Ya. autopilot aja. Kalau misalnya baca kan harus kayak baca tulisannya gitu nggak apa ya mungkin gue pinginnya tuh dibacain ngerti gak sih? Boleh gak sih dibacain? Didongengin. Cuma itu aja sih karena gue kalau baca sesuatu tuh lama anjing. Kalau misalnya video kan 20 menit ya 20 menit. Baca emang ada tentu ya. Kadang Baca bisa kan lebih kadang cepat, bisa kadang bisa cepet, lebih kadang lama. ya baru 5 lembar udah 30 menit ya kan. Kan ada juga orang yang baca karena saking dia lama ngecerna bacaannya itu kan dia harus baca dulu menerjemahkan ke ini kan. Makanya kan Hmm. lama gitu ya pokoknya itulah intinya. Makanya jujur ya kalau misalnya ada video gue video aja lah anime lah apa sih ya kan males gue baca kayak gitu soalnya karena jadinya nggak pas nentu kadang ya kalau misalnya lagi bahas yang nggak kompleks banget ya Udah cepat cepat bacanya bacanya cuma gitu. kalau misalnya yang ini orangnya habis ngapain sih Apa ya? baca lagi oh Memahami gini dulu. ini oh gini kan lama kalau misalnya kita nonton kan ada visual tindakannya sih deh kalau kita nggak ngerti mereka bahas apa kan kita ngerti karakternya itu lagi ngapain gitu ngerti gak sih Dan ini kalau manga kadang lu ada momen lu nggak tahu nih siapa yang ngomong karena cuma kotak doang bubble text-nya. nah Lu ngerti iya gak sih? iya makanya kan gue lebih prefer tuh kalau misalnya ada anime aja lah gue tidak nggak se ini sama baca soalnya memang di setelah gue memang bacanya jujur gue itu pembaca tipe-tipe pembaca yang bacanya itu lambat gitu karena memahami setiap Oh, teksnya iya ya. ya kan biar gue tuh ngerti ini apain sih ya kan kalau misalnya nonton gue malah lebih cepat nangkepnya karena kan nonton juga kan ada audionya ada visualnya ada logatnya kalau misalnya baca kan kita nggak tahu ini karakter dia kepribadiannya itu kayak gimana sih ngerti gak sih dia apakah Iya ya. tonnya ceria atau dia lagi sedih walaupun kalimatnya sama cuma kan tergantung konteksnya juga kalimat sama itu apakah dia lagi ceria sedih-sedih ya kan kalau misalnya di
anime kan kita sudah tahu, oh ini kalau misalnya ada sound effect-nya kayak gini, oh ini lagi sedih nih, sedih. Oh ini lagi sukacita nih, sukacita. Lah kalau manga, gimana kita taunya kalau nggak kita memahami konteks-konteks yang ada? Itu sih, makanya Hmm. yang baca novel lu gila sih. Gila Ya. banget itu yang Kalau baca light novel gue novel. masih nggak ini sih, masih nggak nangkep sih, masih kurang nyaman baca light novel lah. Tapi gue novel Iya, kadang baca novel lokal, novel-novel Indo gue masih baca. paling novel yang novel yang gue baca sampai habis tuh yang 3 Days of Happiness gitu loh. Iya, iya, iya. Itu pun karena dibeliin. Ah, Dibeliin kan udah dibeliin kalau nggak dibaca kan sayang ya. Baca ah, makanya. Itu pun gue ya jujur sih itu sehari doang sih gue bacanya. Karena ya gue dari awal premisnya udah nangkep gitu. Oh ini kayak gini, ah ini kayak gini. tapi kalau manga, sejujurnya gue juga kadang emang kayak gitu, kadang bacanya lama, kadang ada yang nggak nangkep. Tapi yang bener-bener gue suka dari manga, makanya ini juga gue manga tuh cukup selektif karena art style. Itu gua kirim ke lu 2 gambar dari manga yang gua baca yang lagi gua suka banget sekarang. Satisfying, ya satisfying lah dibilang. Gue tuh suka banget kalau udah ngeliat art style yang mode serius. Ibaratnya kayak dia lagi ada konflik, lagi ada apa, dan dia mau gambarin tegangnya tuh gimana. Jadi gambarnya detail juga, terus gimana ya? Susah sih gue ngejelasinnya, tapi gitulah. Kebayang kayak kalau gambar bagus tuh gue suka merinding. Gue suka merinding aja kayak, damn, orang bisa gambar kayak gini gitu loh. Nah, Karena kan ini banyak mangaka-mangaka yang kayak bikin art style simpel-simpel banget gitu. Nggak masalah sih sebenarnya, cuman ya beda inilah, beda feel juga lah. iya terlalu saya. Sama kayak anime juga sih, gue kalau manga udah mulai baca di web yang Inggris daripada yang Indo. Oh ya sama Selain gambarnya lebih HD, dia nggak ada WM. Karena kalau yang Indo kan kadang-kadang ada WM-WM-nya kan. iya. Ya sebenarnya sih jujur ya sekarang udah zaman-zaman AI gitu udah gampang sih kalau lu mau tinggal cari aja raw-nya. Translate pakai AI sekarang ada loh software-software Iya, kayak tapi gitu. kadang Cuma ya kadang memang kurang feel-nya. kurang sih. Ya, Cuma kalau kurang kalau kalau feel-nya. gua sih tipe pembaca yang ya udah gitu, nggak terlalu detail-detail banget ya. Sama ini sih kalau misalnya di manga nih kan kadang kalau misalnya manga Magic ini ada kayak ini apa sih Greater Virgo Magic. Masa kita kalau Ya, ya, ya. bayangin penyebutannya lucu sih. Gua nggak Iya bisa memang bayangin kalau sih. kalau kalau nggak bayangin penyebutannya ini. Nggak gue baca anjing yang kayak kayak gininya karena ini apa gitu terus nanti pas apa namanya karakter selanjutnya bahas tentang magic itu ini magic dari mana oh yang ini ternyata oh gitu kan kalau misalnya anime kan kita kadang ditunjukin ya kan kayak ilustrasi magicnya gitu ya itu sih Ya, buat ya. nyuapin penonton ya cuma kadang itu bagus sih walaupun ya jadi jelek animenya kadang ya apa ya Iya, ini begitu contohnya yang gue kirim ke lu itu jadi animenya. Aduh, animasinya begini banget. Wah, novel lebih susah sih. Kalau manga tuh menurut gue masih gampang. Novel tuh susah banget. iya. Kalau manga tuh justru menurut gue paling gampang daripada yang lain. Daripada anime lebih gampang manga. Ah, gue sih nggak tahu ya kalau misalnya itu. Cuma kalau misalnya sepengalaman gua, anime tuh yang pengen gua tonton ada gitu. Rata-rata ada. Kalau manga, ya gua nggak tahu sih tempatnya di mana ya. Karena juga gua males nyarinya. Soalnya kalau misalnya yang bajakan-bajakan yang harus ke website-website gitu, anjing masa sekali klik manga langsung ke direct ke website lain anjing. Ah, apa sih? Ah, itulah kenapa gue bilang manga tuh lebih susah karena lo nyari web yang bagus tuh susah. Makanya kayak waktu itu ada berita-berita ini, ada web manga bajakan terkenal namanya Bato. Kalau lo tahu, Bato itu dia selain manga ada webtoon juga dan dia itu salah satu web manga bajakan terbesar. Dia dituntut sama eh publisher webtoon Korea, Kakao. Kakao tahu kan? Kakao Ah, tahu, ya. Kakao ini. Jadi mereka punya inian webtoon juga di Korea. Mereka nuntut Batu ini. Akhirnya Batunya kalah, bubar. Dan situ orang jadi pada ini karena ini salah satu web manga bajakan terbesar di dunia. Dan akhirnya mereka susah nyari manga bajakan lagi. Gue sih udah nemu dan jujur ini gue gatekeep karena kalau ketahuan bisa kayak gini lagi. Jadi Ya, ya. web manga itu pilihannya either lu ketemu Scanlation. Kalau lu nggak tahu Scanlation, jadi mostly itu Scanlation ibarat
nge-translate manganya, bukan scan buku doang sih. Jadi kayak mereka nge-translate manganya. Jadi dan itu manganya biasanya cuma sedikit karena biasa grup mereka kecil-kecil, ibarat circle-circle kecil gitulah. Mereka nge-translate. Nah, web-web kayak si Bato ini biasanya dia tuh menyatukan dari beberapa scanlation ke satu tempat yang sama ke web mereka buat ditaruh. Jadi lu nyari apa aja tuh ada karena dia ngambil sumber tuh banyak. Nah, ini manga yang web manga yang sekarang gue baca juga kayak gitu sistemnya. Makanya gue gatekeep. Nah, jujur gue ya, gue gue tuh gatekeep ini. daripada yang harus harus apa ya, harus ke website itu, ada nggak sih yang boleh kita tuh ada, kalau misalnya sekarang kan torrenting kan enak tuh, Hmm? ada website torrent tapi kan kita bisa download kontennya itu buat ditampilin di apa sih, privat gini loh, maksud gua privat Wah, di nggak tahu privat gue sih. sendiri. Gua Soalnya nggak kalau tahu sih misalnya kalau kayak gitu. gua kan ada nih privat sendiri, namanya apa sih, yang kayak kalau anime sih gua udah kesini, oh kan privat punya gua Oh sendiri. ini lu sendiri. Apa namanya? Lu deploy sendiri? Nah, iya, maksud gua tuh ada nggak sih yang dia itu buat ya nggak apa-apa ada publiknya tapi ada yang versi privat gitu. Kalau misalnya torrenting kan udah jelas kan kita download si ininya kan, download filenya taruh di tempat kita, ada nggak sih? Tapi ada nggak sih yang benar-benar nyediain gitu. Jadi apa ya, ibaratnya tuh kenapa gua males ke website-website karena ada, masa iklannya kalau pop up oke lah, cuma pop up lah anjing, masa iklannya pas kita ngeklik menu yang ada di website ya ngedirect sih anjing, gue jujur males banget. Iya, Makanya iya, iya. kenapa gua bikin kayak gini, karena keresahan itu ya kan, walaupun ini nggak baik ya, nggak baik guys, cuma kan ini privat ya kan, anda kalau mau search ini walaupun pakai domain gua tapi ini domainnya privat, nggak bisa lu search, Nggak bisa nggak akan diakses dari ada, luar ya. Nggak soalnya akan gua ada. nggak setting. Lokal Hihi. lokal server ya. Ya iya, kecuali kamu ke rumah saya, connect ke jaringan saya bisa. Ya, kode kerja dengan lu kode IP, kode IP-nya dapet baru bisa akses. Bisa. Nah, gitu. Ah, itulah keuntungan kuliah IT ya guys. Nah, iya. Eti punya, tapi harus modal sih, modal komputer. Anda Ya kalau nggak punya modal komputer juga modal sama aja bikin orang server. tolol gitu. Gua kepikiran juga bikin server gara-gara gue punya disk beberapa nggak kepake leh. Harus nyolok. Bener mana ya? Apa sih? Hard disk. Iya, ada disk sama SSD 2 biji nggak kepake. Nah, lu Nih, kirim ke ini gua. contoh disk gua. Gua mau bikin server juga cuman kayak waduh harus beli mini PC-nya leh. Laptop lama gue soalnya rusak di server, rusak di proci, jadi nggak bisa dipakai. Ya, itulah. Ya kalau mau beli sih sekarang ya paling yang mahal cuma RAM-nya doang sih. Kalau prosesornya mah murah anjir. Kalau RAM bisa dapet yang slotnya SODIMM dan DDR4, gue punya di laptop gua. Laptop gua RAM-nya masih bagus. Ya elah itu Ini mah DDR4. beli Lenovo aja, Lenovo yang kantoran itu kan banyak anjir. Iya, ya, ya ada masanya leh. Kan Lagi cuma ada keperluan. barebone itu cuma 1 jutaan. Tetap saja le, ada keperluan-keperluan lain. Aduh, jangan menggoda saya untuk beli. Beli sih 1 juta dapat yang barebone. Kan ada RAM, colok aja set set set. Kalau misalnya tiba-tiba laptop lu rusak, lu masih bisa pakai PC-nya. PC kayak gitu tuh kalau cuma buat Aduh, buat kayak gini, ini aja gua jujur ya. Laptop gua kayaknya kalau dibandingin sama mini PC itu kayak worth it. Mini PC itu deh harga cuma 1 juta. Kok kayak gue menyesal gitu beli laptop ini seharga 13 juta. Gila. tapi ada GPU-nya kan di PC. Tapi gue masalahnya kagak pakai anjing di Oh, kalau lu GPU-nya. nggak pakai, kalau gue pakai. Ngedit kan pakai GPU. Kalau Lah, ngedit tapi nggak apa? kan gue Apa ya? sekarang kayak mager ngedit gitu loh. Ngedit juga video short. Video short gue kayak apa sih yang Pakai CapCut di HP. sederhana-sederhana aja, cuma pakai CapCut, itu emang harus pakai di GPU yang 3080 itu kan enggak juga anjir. Kayak ya udah gitu. Maksudnya eGPU atau ya kalau enggak ya kita beli aja yang bekas-bekas mining itu RX series ya kan. Itu juga Ya, udah ya. cukup aja kalau cuma buat konten-konten kayak gua. Gak usah yang advance banget lah. Kalau gue sih agak sulit sih pertimbangan gue. Soalnya gue emang gak pakai coy. Kalau gue Karena gue edit masih pakai After Effects, masih pakai iya. apa-apa gitu. Nah, jujur gue kadang kalau ngelihat laptop nih kadang nyesal gitu, ngapain gue beli yang kayak gini, mending gue beli
Laptop apa sih yang Yang CPU only aja juga cukup aja orang gua rata-rata ngoding sekarang Chromebook, apa sih? pakai Chromebook. Koleksi guys, koleksi. Anda Ini tuh semua lo koleksi. download berarti Lah iyalah, ke server lo. lah iyalah, Damn, 754 anime itu. lah iyalah. 754 page. Gila, gila. Suruh Storage berapa itu? 100 judul. Sebenarnya sih ini kalau mau jujur ya gua ini kan nyambung ke Google Drive. Paling sih kan bisa disambung ke Google Drive kan itunya. Ya, Masih yang langganan itu sih yang dari oh, AI itu berapa sih? punya. 5 tera ya? Ya, Pro. 5 tera Iya, ya? kalau nggak salah 5 tera. 5 tera itu penuh tuh, anggap aja penuh 4 tera. Damn. Tera terus 5 gua tera full. punya harddisk lah di PC-nya kan juga ada harddisk 4 tera. Yang enggak sih kosong, kosong nah. Kosong 4 tera. Gila 1 sih. tera satu. Gila. Terus yang sisa-sisanya tuh yang 500 teraan. Tapi itu sih nggak kepake-pake banget sih maksudnya yang karena gua nyimpennya langsung ke Google Drive-nya. Ya itu kan nggak nggak nyimpen anime doang ya bang anjir tuh kira nyimpen anime kan enggak ya ya gitulah Kenapa nggak lu taruh di lokalnya aja? Di server lu. kar Daripada ke drive. Soalnya kan kalau lu nggak lanjutin pro-nya kan hilang ntar. Storage-nya. kan nggak langsung hilang Ya nggak langsung hilang, cuman drive-nya jadi penuhnya overload. ya kan cuma Jadi lu nggak bisa naruh lagi. email tumbal bodo Oh, amat email gua. tumbal. Damn. Email tumbal kalau email utama ya jangan anjing nggak boleh itu kalau email tumbal kalau misalnya hilang ya udahlah cuma email-emailan doang kalau hilang ya udah koleksinya hilang tapi rata-rata sih udah gua tonton ya jadi ya sudahlah ya itulah ini anime tuh banyak guys ya ini nggak baik sih makanya ini adalah makanya gue bilang bajakan itu ada kastanya oh ini belum kastanya kayak gini lah ada yang niat gitu satu-satu dikoleksi ya kan nih selain anime juga ada musik walaupun ya tadi ada itu tuh musik ada cuma desain The Bluebird tuh favorit gue ya banyak tuh itu pun gue udah tonton tapi gue tetap download gara-gara cuma buat koleksi doang anjir gokil dedikasi sih gila sih makanya penuh-penuhin aja toh Google Drive-nya juga belum penuh ya kan sayang coy itu musik lu lossless iya kayaknya damn gokil yang flag itulah ini sih sebenarnya kalau musik jujur ya gue daripada kayak gini nih cuma buat ada-adaan aja cuma buat pajangan doang dengerinnya tetap aja di YouTube musik anjing soalnya ribet anjir kalau misalnya ini soalnya you know lah Google Musik kan enak shuffle-nya algoritmanya kan daripada ini kan kalau kecuali lu mau dedicated lu tahu apa yang lu mau dengerin kalau cuma buat iseng mah Google nggak usah guys ini nggak worth it kalau musik buat ini aja iseng-iseng aja saya musik ya adalah apa sih konser mau nonton konser nggak konser waduh Love Live sama Bang Dream lu kalau gitu nyarinya di mana nyari aslinya torrent juga torrent kan ada torrent juga iyalah torrentnya enggak torrent apa aja gue bisa torrent buat downloadnya doang web ininya buat cari raw-nya di web torrenting emang lu kagak tahu web torrenting enggak pak gue torrent purely buat downloadnya doang biasanya ya ini lu pakai emang ada konser gitu juga ya kalau misalnya Love Live sih ada ya Love Live sih ada gue juga pakai Love Live sih ada jarang gue coba nah ini sih nanti udah pasti gue sensor sih jadi ya udah gue juga pakai kalau buat nyari apa namanya kalau buat nyari tapi konsernya itu ya rata-rata yang idol sih yang anime idol jarang yang konser yang kayak gimana gitu ya kalau Love Live sih ada banyak konsernya cuma kan size-nya 20 giga Anda kalau storage-nya cuma 128 ya mati. Download cuma buat menemuin storage aja. Jangan guys. Wah iya nih ada coy. Ada. Ada lengkap kok cuy. Cuma ya ini pasti gua sensor sih namanya. Jadi ya sudah. Sebenarnya sih ini ada manga juga ya. Cuma manganya tuh yang raw banget gitu loh. Yang scan bahasa Jepang. Movie ya movie yang baru tayang gitu kalau misalnya udah ada bajakannya gue pasti cariin sih udah kalau misalnya ini ya tinggal nyari aja yang sub gini ini kalau misalnya sub kayak gini tuh antara fan project sub atau ya yang download dari Netflix gitu kan biasanya ada subsnya iya sih bawaan dari platformnya anjing dicolong-colong juga subnya gila banget
bentuknya jadi ini kan, apa namanya? Jadi Sop-sap. Jadi iya, bisa lu bisa. matiin gitu. Heeh. Ya ini yang Gue jelas gue juga sih. kadang ambil gitu. Ya ini sih juga kadang ada bahasa Indonesia, tergantung sih animenya ada nggak di platform Indonesia. Biasanya kalau bisa di platform Indonesia ada, terutama Netflix, biasanya dia udah ada sub Indonya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing ngobrol lagi nih. Lalu kayak ya udah gitu. Yang ini udah katanya lah ya. Sekalian aja. Sekalian lah. Nih, Damn. nih gue tuh Ada kalau ya. Wah gila gue jadi tertarik ya buat download-download ini aja audio-audio ada lossless di sini. kalau audio itu gue dulu tuh downloadnya di ini So sih. sebenarnya sih bukan website ya, dia kayak software sharing gitu loh, sharing sharing file. Jadi nanti lu download, Oh. nanti kan nge-connect tuh, sistem itu peer to peer, jadi lu connect-nya itu bukan ke website tapi ke sesama pengguna gitu loh. Jadi nanti Oh. lu download dari Damn. koleksi orang, ngerti nggak sih, koleksi komputer orang. Iya 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 iya. Ini kalau gua itu nyari, ini sih kadang ada yang FLAC, ada yang MP4, tergantung koleksi orang dia punyanya apa gitu. Jadi lu bisa lihat tuh, ada nggak nih anime apa lagu favorit lu dari, pokoknya ada semua lah. Kalau misalnya di storage orang ada, orang punya gitu, kemungkinan ada. Ini sampai yang audio bonus BD kayak gitu nih, di sini ternyata ada bonus BD-nya ya, yang di streaming sama BD kan kadang beda gitu kan. Ada anjing Hmm. satu albumnya sama komentatornya. Cuma ya gitulah, ini lu downloadnya tergantung apakah usernya online atau enggak. Ngerti nggak sih maksud gua? Iya 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 iya. Jadi basically sama kayak torrent itu Iya, kan. torrent Ada cuma seedingnya gitu kan. Cuma kan kalau torrenting biasanya kan ada satu yang jadi main main seedingnya kan, main apa sih lah itulah. Cuma kalau misalnya yang Soul Streak ini bener-bener lu bisa nyarinya itu di folder yang dia share gitu loh, ngerti gak sih? Menuhin ini aja, menuhin apa sih? Menu-menu koleksi. Keren aja Iya. gitu kan. Oh ya ada giniannya gitu. Walaupun nggak pernah gua play. Kan kayak keren gitu ya, ada covernya ya. Covernya ini. 43 giga men. Buset. Konser. Itu dia tergantung sih, lu bisa ngeliat tuh isinya apa, 40 giga di ininya kan, bisa Ya dilihat ini kan itu ada ininya, ada isinya. isinya. Oh ini ternyata konser day 1, day 2, day 3, terus ada behind the scene nih. Gue jadi tahu nih. Bagus nih. Kemarin gua download BD ini nih, Love Live Nijigasaki yang terbaru tuh. Oh iya iya iya, gua tahu Niko pernah ngomongin Iya, masalah Niko itu. Niko kan itu nonton sama gua kan, gua yang download itu. Itu literally anjing Cuk. Ini file file BD langsung di share anjing. Masih ada apa ya? Buset, BD-nya raw banget ya. Iya, raw Raw-nya raw banget. banget tuh. Raw banget anjing. Lah, terus kan filenya kan harus bukanya kan otomatis pakai ya kayak sejenis apa sih, player-player kayak VLC gitu kan. Kan gua Hmm. buka kan open. Anjing, kok ada menunya bisa di interact anjing, mana Gila, interact. gila, gila. Gila coy. Kayak Orang ngebajak tuh udah gokil sih. kayak ada Gila, BD-nya, beneran ada BD-nya anjing, animasi gila. menunya beneran di, ternyata VLC bisa bisa ngeplay video menunya anjir. Menunya jadi lu Gila sih. di pilihan BD-nya itu bisa lu tentuin lu mau pakai sound yang mana, mau yang komentator, yang ini dulu lah ya kan. Ada di BD-nya Love Live itu kan ternyata dia punya fitur. Gue baru tahu loh kalau BD itu ada fiturnya itu ternyata kayak gini ya. Walaupun gue sih dulu gue sih koleksi DVD ya dulu ya, yang DVD-DVD apalah itu. Hmm. Ori, bukan yang Iya, iya, bajakan iya. kok, bukan DVD Paham, paham. bajakan anjir. Paham. Gila sih. Itu kan juga kan ada menunya kan. Tapi kan biasanya menunya kalau misalnya yang CD-CD Indonesia kayaknya cuma play video doang ya, nggak ada yang fitur-fitur Ah, aneh-aneh gitu. Ternyata kalau misalnya iya. yang kayak Nijigasaki itu dia ada fitur kayak bonusnya gitu, kayak acara seiyunya, jalan-jalan seiyu kan. Ya kadang ada yang kayak gitu Terus tuh. Itu tuh yang jarang terekspos di umum. iya, kalau lu kagak beli BD-nya, kagak tahu anjing ada fitur-fitur kayak gitu. Terus tau nggak sih, ternyata di fitur BD-nya itu opening sama endingnya beda anjing, tiap member tuh ada. Jadi lu bisa milih, lu mau yang Damn. endingnya member A, B, C. Maksudnya cuma skinnya doang sih yang keganti. Maksudnya skin jadi member A, member B, member C gitu kan. Kayaknya dulu gue pernah share gitu ininya. Nah ini nih. Nah, ini fitur BD-nya. Damn.
Jadi tiap Damn. ini ada cutscene sendiri-sendirinya. Jadi ada menunya lu mau Damn. endingnya pakai karakter Setsuna, karakter Gokil. Ai, Tina, Rina, terus Mia, si siapa lah ini lupa ini. Nah, lupa nih 2 orang. Ya gitulah. Makanya lu kalau misalnya kagak pernah download yang raw BD pasti kagak tahu yang kayak gini kan. Gua Seru. raw biasa per episode biasa sih. Gila, gua nggak pernah nyari kayak gitu. Gila, gila, gila. Lo harus yang kayak BD, bukan harus nyari sih yang BD version sih, walaupun jarang yang upload sih, rata-rata yang udah ke kompres yang udah dipisah-pisahin. Tuh, dia itu ada movie, ada spesial nih, ada BD Damn, MV-nya ada nih. sertifikat itu apaan? Buat kelulusan kuliah kan? Ini kayak sertifikat dari file BD-nya nggak sih? Gila coy, coy. Ini bener nu ada backup, ada ini ya kan. Ini dari sananya nih tuh. Ya nggak tahu lah ini kayak gimana ini. Playlist nih ada tuh. Ini kalau misalnya playlist kayak gini sih ini lebih ke section-sectionnya ya. Jadi lu bisa nge-skip langsung ke apa sih bagian-bagian section-section itulah. Iya, Lah guys. kalau ya selalu gue kalau sekarang nonton juga selalu pakai VLC. Karena memang VLC tuh dukung banyak format. Ya pokoknya kalau lu mau download ya siapkan 70 giga ya. Ini beneran Ya, beda ini kalau size kayak gini, bukan kalau yang ya kayak udah gitu ke gila sih ya, iya. kompres. Kadang kan ada tuh tulisannya RAW tapi kok cuma 10 giga. Nah, itu RAW-RAW yang sudah ke kompres anjir. Karena kompres ya. Yang udah dikecilkan, yang sudah disatuin gitu. Ngerti nggak sih? Videonya itu udah jadi Iya ya. satu. Cuma Ini nggak ada subtitlenya. Nih, ini kalau misalnya gua otomatisasi nih pakai kayak gini nih. Ini yang gua tadi bilang apa sih yang gua ngeklik langsung download semua nih. gue numpang server lu dah. Ya nggak apa-apa sih, tapi Numpangin server lu. sebenarnya jujur ya gue pengen Gila. open tapi bentar lah. Sama biasanya sih karena biasanya sih kalau seasonan gitu biasanya gue hapus-hapusin sih karena cuma sekali tonton doang. Ah udah biar gak menuhin gitu loh. Toh juga nggak bagus-bagus banget ceritanya, nggak mungkin di reward juga kan. Nah itu yang gue bilang ya, nih ada subtitlenya nih. Ini dari file torrentnya langsung nih. Ini ya, iya ya. Tapi ya kayak gitu hitungannya kalau yang jarang ya, maksudnya lu untung-untungan juga gak sih nyari yang subtitlenya tersedia yang lu mau. Karena gue pernah download beberapa subtitlenya cuma ada kalau nggak salah 4 atau 5 opsi gitu dan gak di Indonesia ya, Inggris, Spanyol, Dia pasti Portugal Inggris kok. gitu-gitu. Untung-untungan juga kan Iya. yang nyediainnya. Cuma yang penting ada Inggrisnya. Kalau gua. At least lu masih bisa ini ya. Iyalah, masih bisa baca Gila, gue jadi lah. tertarik banget buat ini. Gue buka torrent dah. Torrent gue mana? Kalau gue mah selama ada sub Inggris ya udahlah. Setidaknya kan gue kagak bego-bego banget kan. Daripada gue di apa namanya di web-web bajakan itu sekali klik langsung direct ke website lain anjing cu. Kalau misalnya yang torrenting kayak gini kan kayaknya untuk secara resiko ininya kan agak Ya, minim kalau gitu nyari ya. bajakan di torrent tuh lebih safe gitu loh. Asal Gue bukan langsung download bajakan lagi padahal kemarin habis kena hack. gila mah. Ini pun kan karena gue di server terpisah jadi kan ya udahlah biarkan kalau servernya kena kan nggak langsung ke punya gua gitu kan. Iya benar. Sebenarnya sih kalau ini sih nggak khusus anime ya, ini tuh asal dia ada di TV BD nih, dia kan ngambil datanya dari TV BD ya untuk secara datanya. Secara kalau misalnya ada series lu kayak ya ini pokoknya nggak terbatas ke anime lah, tergantung juga lu nanti ngambilnya dari mana torrentingnya. Ini kita daripada bahas animenya kita mending bahas industri gelapnya aja ya. Menarik. Jujur menarik. Karena gue nggak expect se ini gitu loh. Karena yang gue tahu ya itunya doang. Download animenya secara umum. Gue baru tahu ada lagu-lagu juga, bahkan konser-konser. TV series sih sebenarnya ada juga di situ kalau mau cari. Selama media Jepang harusnya ada sih. Soalnya kan itu juga makanya kenapa ada sampai konser-konser itu kayaknya yang nge-share juga orang-orang Jepang juga. Iya, coy. Kita butuh ordal. Modal. Jadi lo aduh konten Jepang itu sudah luar biasa lah. Makanya ada namanya negara tumbal tuh biasanya ya kan. Negara tumbal yang buat proxy aja. Aslinya di Jepang, cuma server proxy-nya dia ada di negara mana gitu. Kan kadang ada tuh yang ini yang berita-berita, oh Jepang ini dari negara A, negara B ya. Itu mereka bukan server asli aja, itu cuma server proxy-nya mereka.
server-serveran lah ya gitu Iya. kita ininya. Server-serverannya mereka. Biar kagak kedetek. Jadi taunya ya, wah ini negara A nih yang nge-share nih, padahal negara B. Kalau yang udah canggih-canggih itu pasti ada aja lah jalannya. Bahkan sekelas negara pun kalau misalnya urusan sama negara lain kan juga susah ya. Kerjasama-kerjasama gitu. Kalau menangkap sesuatu di wilayah orang kan juga harus Kayak udah tergantung pemerintahnya ada nggak sih? ngikutin peraturan mereka yang Iya. apa di mana lagi dipijak di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Iya, Anjay. ngeri. Makanya bajakan nggak mungkin bisa dibasmi anjir. Bisa kalau usernya nggak ini, nggak apa sih, nggak pakai layanannya. Pembahasan-pembahasan agak melenceng ya, dilihat-lihat. Ya, anggap angin lewat lah, Mas Bidwin. Gitu guys. Ya jadi kita akhiri saja untuk podcast. Nah, podcast komit hari ini anjing, mit hari ini mah ini ya. Terlalu ini coy. Tiap hari mit sih, gila. Untung kamera gue masih bekerja guys. Walaupun Masih ya gitu. hidup, masih hidup. Masih Walaupun gue hidup. pakai kamera webcam ya.